dimasukin ke kuburan karena baru aja menghamili anak orang. Jadi ada seorang cowok yang dia itu memakai, dia nggak sengaja hamilin cewek polos ini. Sampai tiba-tiba si cowok tahu kalau ceweknya hamil, tapi si cowok itu nggak diizinin untuk menjadi ayah dari bayi ini. Karena si cowok itu nggak ada masa depannya sama sekali, sampai akhirnya dia didorong ke kuburan. Tapi dia berniat untuk berubah supaya dia bisa ketemu sama anaknya. Akhirnya dia masuk ke pusat rehabilitasi supaya dirinya bisa kuat lagi tanpa memakai obat-obatan tersebut. Sampai lama-kelamaan dia itu udah mulai kuat guys. Setiap hari dia berusaha untuk mengalahkan semua kerusakan di organ-organnya supaya dia bisa dianggap lagi sama pacarnya dan menjadi ayah untuk anaknya. Cowok ini bangun tidur tapi dia ngelihat semua manusia udah berubah menjadi zombie. Nah di sini dia berpikir kalau ini adalah saat yang tepat untuk dia menjadi pahlawan dunia. Akhirnya dia latihan gimana caranya untuk mematikan zombie tersebut. Nah pas dia ketemu sama zombinya, dia langsung mukulin zombinya sampai pada mati semua. Tapi tiba-tiba tanpa dia sadari, ternyata zombie itu di depan rumahnya bukan zombie beneran, tapi lagi ada syuting film zombie. Jadi secara nggak langsung dia membunuh para manusia beneran yang lagi pada syuting doang. Anjing ini maksa bawa pacarnya untuk tinggal di rumah majikannya. Di sini majikannya bingung banget apa yang terjadi. Akhirnya anjingnya menjelaskan kalau dia itu ikut kencan buta gitu, dimana dia pengen mencari pasangan. Nah tiba-tiba dia ketemu sama pasangan yang super cocok buat dia. Bahkan dia akhirnya melamar pasangan ini untuk menjadi istrinya. Jadinya setelah dilamar, si anjing langsung ajak dong istrinya itu untuk tinggal di rumah majikannya. Nah majikannya kaget banget dong ngelihat kelakuan anjingnya. Akhirnya majikannya dengan baik dia izinin nih istrinya untuk tinggal di rumahnya. Tapi tiba-tiba dia bawa banyak banget anak yang merupakan hasil perkawinan mereka berdua. Jangan percaya sama cowok yang nyiremin air di mukanya kayak gini. Ternyata cowok kayak ini sengaja nyiremin air supaya dia bisa masuk ke rumah cewek cantik dan minta baju ganti. Ternyata di rumah cewek cantik itu lagi ada pacarnya yang lagi mau kasih surprise ke ceweknya. Pacarnya pun kaget banget kenapa ceweknya tiba-tiba bawa orang kayak gini. Akhirnya pacarnya langsung ngumpet di bawah meja untuk mengetahui gimana kelakuan dari pacarnya. Tapi ternyata pacarnya itu malah ladenin si cowok kaya itu. Bahkan pacarnya kasih cowok kaya itu makan, tapi ternyata dia kasih dia makan supaya dia cepat-cepat pergi dari rumah ini. Karena ceweknya bilang, aku bukan seperti cewek pada umumnya, aku itu gak suka sama cowok-cowok kaya, aku punya pacar. Di sini pacarnya yang mendengar hal itu langsung benar-benar terharu banget karena ternyata ceweknya itu adalah cewek setia. Untuk orang-orang jomblo di dunia ini akan ada mesin untuk pencari pacar. Jadi awalnya cowok ini lagi godain cewek, tapi ceweknya gak tertarik sama sekali. Untungnya si cowok jomblo punya mesin, dimana mesin itu bisa merubah gaya penampilannya jadi menarik. Sehingga si cewek langsung mau sama dia dan bahkan ngajak dia pulang. Karena mesin tersebut gak akan membiarkan kamu untuk jomblo. Bahkan saat ceweknya ngajak dia ke rumah, si cowok didandanin lagi dong sama mesin, supaya ceweknya tambah tertarik untuk berhubungan sama dia. Kalau di dunia nyata ada mesin ini, kalian tertarik nggak? Setiap hari seorang ibu sok cantik joget-joget di depan kamera dan gak peduli sama sekali sama anaknya. Sampai akhirnya anaknya cuma dipeduliin sama tetangganya doang. Dan membuat si ibu itu jadi ninggalin anaknya terus. Akhirnya tetangganya mencoba membawa anak ini untuk tinggal di rumahnya aja. Tapi tiba-tiba suami dari tetangganya tuh mau aneh-aneh sama anak tersebut. Dia mau bikin anak itu pingsan supaya bisa diapa-apain, tapi tiba-tiba si anak malah meninggal. Akhirnya si ibu kandungnya melihat anaknya meninggal baru menyesal. Karena selama ini gak peduli sama anaknya dan akhirnya anaknya malah ketemu sama orang yang jahat banget. Makanya penyesalan selalu datang terakhir ya guys. Bocil ini bikin roti, tapi nggak ada satupun orang yang boleh makan roti tersebut. Hal itu membuat cowok ini curiga banget, dan ketika bocil ini pergi, cowok ini sengaja makan roti itu. Tapi ternyata roti itu udah dimasukin racun tikus supaya nggak ada tikus lagi di rumahnya. Akhirnya cowok itu meninggal dong. Tapi ternyata semua itu cuma acting doang. Saat cowoknya lagi meninggal, dia nggak suka ketika orang menangisi dan bilang dia meninggal. Padahal memang peran dia memang harus meninggal, tapi dia marah banget ketika orang bilang dia meninggal. Jadinya hal itu membuat syuting yang udah dibuat dari tadi itu jadi gagal berantakan cuman karena manusia baper ini. Di dunia ini semua manusia berubah menjadi kotak, bahkan awan aja jadi kotak. Kehidupan mereka tuh bosan banget, tapi tiba-tiba mereka nggak sengaja bisa merubah warna. Di situ semua orang kaget dong, kotak-kotak putih pada pikir kalau misalkan orang yang berubah warna itu adalah monster. Tapi kalau misalkan mereka gandeng tangan, dia bisa merubah warnanya lagi menjadi berwarna. Hal itu membuat manusia kotak lainnya jadi pingin dong merubah warna mereka. Dan bahkan mereka akhirnya ada yang warna merah, kuning, hijau.
Dan mereka mulai mengatur lalu lintas pakai warna-warna mereka, supaya dunia ini nggak semrawut sama sekali. Dan itu semua bisa dilakukan kalau mereka mau bekerja bersama-sama. Akhirnya dunia ini tidak terasa membosankan lagi, karena kebersamaan mereka sendiri. Malaikat maut berantem sama dokter ngerebutin nenek ini yang udah sekarat. Jadi awalnya nenek ini meninggal, tapi dia seneng banget karena dia mau ketemu sama suaminya yang udah di surga juga. Sampai akhirnya ketika dia lagi dijemput sama malaikat maut, tiba-tiba dia langsung balik lagi ke badan dia karena dokter membantu dia untuk hidup kembali. Di sini malaikat maut mulai marah dong, dan dokternya juga marah sama malaikat maut. Mereka saling merebut-rebutan untuk menyelamatkan nenek ini. Akhirnya tim dokter dan suster langsung ngumpetin nenek ini supaya nggak diambil sama malaikat maut. Tapi akhirnya sayangnya karena mereka saling kejar-kejaran satu sama lain, membuat malaikat maut akhirnya kejedot dan dia malah yang meninggal. Kasian banget ya si malaikat. Dua cowok ini terdampar di pulau karena kapalnya baru aja tenggelam. Terus mereka akhirnya rebutan satu kotak yang merupakan bahan makanan mereka selama di pulau. Mereka pun akhirnya sweet untuk memutuskan siapa yang akan menerima makanan tersebut. Tapi yang baju hijau yang menang guys. Tapi pas bahan makanannya dibuka ternyata keripik kentang semua. Tapi rasanya rasa pedes. Kebetulan cowok itu nggak bisa pedes. Jadinya takdirnya si baju pink semua deh yang makan. Guru ini sebel banget sama muridnya, ditanya 50 kurang 40, nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi awalnya gurunya nanya, kalau ada 50 gula terus dijilat 40 gula, maka hasilnya berapa? Tapi murid-murid ini pada bilang kalau orang yang menjilat gula tersebut akan mengalami diabetes. Di situ membuat gurunya marah banget karena ternyata muridnya itu pada angkat tangan tapi nggak ada yang bener. Akhirnya gurunya mulai ajarin dong dari awal, tapi cara gurunya itu bener-bener susah banget. Padahal cuma 50 kurang 40 aja. Caranya bener-bener sampai satu papan tulis yang membuat anak-anaknya pada kena mental banget. Dan ketika para murid nggak ngerti, gurunya bakal marah banget. Ya membuat muridnya jadi pasrah pura-pura ngerti doang selama ini karena takut sama gurunya. Kalau guru matematika kalian kayak gini nggak? Karena telah menjadi orang terpendek di dunia, dia memutuskan untuk menghabisi hidupnya dengan loncat dari gedung. Dan setelah dia meninggal, dia pun arwahnya langsung naik ke atas. Tapi arwahnya malah rebutan sama arwah lain untuk reinkarnasi supaya hidupnya menjadi lebih baik. Dia pun langsung kejar-kejaran karena cuma satu orang aja yang bisa reinkarnasi. Sampai tiba-tiba ada yang menarik kaki dia yang membuat dia akhirnya malah mental. Dan bahkan dia mendahului semua orang dan menjadi yang pertama. Dia pun buru-buru untuk masuk ke dalam rahim seorang perempuan supaya dia bisa reinkarnasi mendapatkan hidup yang lebih baik. Emak-emak ini sengaja maksa anak cacat untuk ngambil sepatunya dia. Karena menurut si emak-emak, anak cacat itu nggak pantas pakai sepatu yang bagus kayak gini. Nah tiba-tiba polisi datang dan menanyakan kejadian ini. Nah karena dia takut banget ketangkep polisi, dia akhirnya pura-pura minta maaf sama anak ini. Nah tapi anak itu bilang kalau kamu mau nggak ditangkap, kamu harus kasih sepatu kamu buat aku. Nah akhirnya ibu-ibu ini yang malah kasih sepatunya, bukan dia yang dapat sepatu. Dan sepatu bagus ini dipakai oleh anak itu supaya dia bisa kasih hadiah ke ibunya. Dikira sial malah jadi untung deh.